92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, masih di Maestro Youth Channel, masih bersama Grace Annabel. Pastinya kita mau dengar lagi cerita-cerita yang menarik dari seorang Grace yang mau bercerita banyak bagaimana pengalaman dia kuliah, dan setelah dia kuliah dia belajar banyak di dunia DKV-nya, dia praktekkan untuk beberapa hal. Salah satunya adalah nanti bagaimana dia mencoba magang. Tidak menyangka sekali seorang Grace ini bisa mencoba magang. Kalau wajib, aku sih kepikiran. Tapi aku baru tahu fun fact-nya, ternyata ini bukan suatu hal yang wajib ya. Tapi kamu memilih untuk magang. Ini menarik ya. Tapi sebelum bahas lebih dalam ke sana, aku mau bahas satu topik yang kayaknya relate juga untuk semua orang. Bagaimana tentang zona nyaman. Kamu merasa Bandung adalah zona nyaman kamu ya? Atau apa mendeskripsikan zona nyaman seorang Grace deh? Zona nyaman, gak mau ribet pokoknya. Titik gitu. Gak mau ribet titik. Apa itu? Di manakah kondisi yang gak mau ribet titik tuh seperti apa? Kuliah aja atau di rumah aja atau seperti apa? Comfort zone-nya kamu? Jadi kayak ya kalau kuliah ya udah kerjain kuliah gitu, nggak perlu ada tambahan yang lain-lainnya. Itu titik. Kalau di rumah yang penting ngerjain juga tugas Iya. gitu ya. Pokoknya fokus di kuliah aja ya. Iya, kewajibannya itu satu, ya udah kerjain itu satu, nggak usah ditambah-tambahin gitu. Oke, itu memang Grace yang aku kenal di masa SMA ya. Lalu kenapa tiba-tiba seorang Grace itu berpikir untuk aku kayaknya harus keluar dari zona nyaman? Ada alasan khusus nggak? Soalnya aku ngerasa selama hidup itu gak ada perubahan. Bersyukur loh. Flat-flat Ada aja. kamu bisa berpikir itu anugerah loh. Kenapa ada satu trigger khusus kah? Acara misalnya acara gereja atau tiba-tiba lagi melihat orang atau apa? Yang ngeliat orang sih, lebih tepatnya kayak saudara-saudara aku kan. Mereka tuh tipenya yang benar-benar ekstrovert. Oke. Terus aku benar-benar introvert. Terus ngelihat kayak dapat kesempatan mereka MC lah atau ikutan di kegiatan apalah. Terus aku mikir, aku nggak pernah ngapa-ngapain, nggak ada pengalaman apa-apa di kuliah, misalnya kayak kerjain tugas sama 4 tahun kan bosen juga gitu. Terus jadi di semester 6 nyobain buat keluar dari zona nyaman. Yang pertama itu kan ikut Wirata, kepanitiaan Wirata 2 tahun kan ikut. Terus yang semester 7 ini nyobain ikut MBKM. Kita harus ringkas satu-satu dulu ya. Karena tidak semua orang tahu Wirata itu apa. Ya, mungkin orang-orang dalam di kampus mungkin tahu ya. Iya. Wirata ini adalah satu ospek jurusan. Iya. Gitu ya. Sekali lagi ini tidak bersifat wajib. Tapi sekali lagi kalau bisa ikut di dalamnya, bayangkan berapa banyak relasi yang bisa ditemukan. Ya, entah dari berbeda jurusan, dari kakak kelas, adik kelas, dari juga para petinggi-petinggi. Iya. Itu bisa punya banyak sekali pengalaman. Grace jelas dong anaknya tidak mau ambil pusing. Dia tidak akan mau ambil itu. Tapi kenapa yang buat kamu akhirnya pengen ambil Wirata? Soalnya ngeliat kegiatannya seru. Oh. Terus kan aku tertarik di fotografi kan. Jadi aku daftar di Pupdoc. Oke. Publikasi dokumentasi. Jadi lewat bakat yang kamu punya, kamu coba masuk ke sana. Puji Tuhannya diterima dengan baik. Iya. Ya. Nah, tapi aku jadi belajar satu hal dulu deh sebelum kita lanjut ke pembahasan tadi ya. Aku bisa belajar bahwa ternyata gak salah juga loh kalau kita mau bandingin diri kita dengan orang lain. Kan kadang orang bilang kan kalau kita membandingkan diri kita itu dengan diri kita dengan orang lain itu salah segala macam. Iya. Tapi terkadang untuk evaluasi diri ada baiknya juga gitu Iya. ya. Akhirnya kamu evaluasi dari cara bagaimana kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Walaupun jangan sampai kelebihan ya. Akhirnya kelebihan akhirnya stres, malah akhirnya nganggap diri gak berharga, jangan sampai seperti itu. Ini kan sisi positifnya ya. Iya. Malah melihat kayaknya aku bisa lebih baik lagi deh kalau aku bandingin diri aku sama ini. Akhirnya kamu mulai berubah. Nah, satu lagi nih yang tidak kalah penting dan ini yang paling menarik. Itu tadi singkatannya apa tadi? MBKM. MBKM itu adalah apa? Magang bersama Kampus Merdeka. Magang bersama Kampus Merdeka. Ya kita tahu ya kurikulum pendidikan kita sekarang menggaungkan Kampus Merdeka. Kurang lebihnya adalah kita tidak fokus kepada pelajaran yang ada di kelas gitu ya. Tapi kita coba untuk mengeksplor lebih dalam lagi. Salah satunya ada jalur di mana kita bisa magang, pergi ke perusahaan-perusahaan, kita kerja di sana selama 1 semester. Tapi setelah selesai semua, pekerjaan kita akan menjadi satu nilai, dikonversi dinilai di satu kampus. Betul ya? Itu yang kamu lakukan. Iya. Nah, kenapa terpikir hal itu? Ya itu nyoba keluar dari zona nyaman. Oh, Per stepnya itu kan dimulai dari yang Wirata, pelan-pelan, terus ngelihat ini ada kesempatan magang, terus
dengar-dengar semester 7 juga lumayan berat. Oke. Yang ada collab lah, medlead lah, apalah. Ya udah kamu konversi aja jadi dengan kerja di satu perusahaan. Wah, jalan pintas juga diambil ya, satu strategi yang baik. Tapi gimana nih proses magangnya? Karena belum tentu berjalan dengan mulus ya. Karena satu, baru pertama kali keluar dari zona nyaman. Yang juga yang kedua, bagaimana nih bisa nggak bertahan di tempat kerja yang belum pernah dia lakukan sama sekali. Nah, kita akan coba gali di segmen yang terakhir di sesi yang kedua ya. Siapa yang penasaran sama cerita Grace? Kalau aku sih orang pertama yang paling penasaran ya. Karena aku bisa melihat perubahan terjadi di hidupan Grace dan aku pengen tahu setelah perubahan itu prosesnya seperti apa ya. Yuk kita langsung tanya-tanya aja. Dimulai dari akhirnya kamu berani mengambil satu program tersebut ya. Akhirnya kamu milih untuk kerja di perusahaan. Gak apa-apa deh 6 bulan kerja di perusahaan tapi semua jadi nilai di semester di 7 kamu itu ya. Berarti ini semua anak-anak muda yang mendengarkannya juga sebenarnya bisa punya peluang sama ya? Bisa. Wah, jadi ini satu program yang sudah dijalankan oleh Grace dan ini jadi informasi tambahan buat yang sedang harus semester 7 nggak Grace atau semester dari berapa pun? semester 5 ke atas 5 ke atas bisa. Kalau 5 keenakan lanjut lagi ke 6 7 boleh nggak? Kayaknya boleh sih, aku nggak tahu. Oke, kenapa nggak usah skripsi aja sih sekalian? Kerja di orangnya nggak boleh? Kayaknya nggak Kalau boleh. skripsi nggak boleh ya, harus terakhir ya. Jangan pintas nggak gitu-gitu juga katanya ya. Tapi kalau dimulai dari 5 dan boleh, berarti bisa 3 kali ya. Kayaknya iya. Magang di perusahaan dan bisa langsung konversi jadi 3 kali nilai 3 semester. Wah, menarik banget ya. Nah, pemilihan tempat kerja. Bisa dong magang tapi nggak terlalu ekstrim dong zona nyamannya. Gimana kalau mainnya di area Bandung aja? Bisa dong? Bisa. Nah, kenapa nggak kamu lakukan? Soalnya nggak minat sama perusahaannya. Sombong kali. Jadi nggak ada yang bagus di Bandung menurut kamu? Ya bagus sih, pasti bagus. Cuman aku nyoba keluar ke luar kota lah gitu. Jangan di Bandung mulu. Setelah kamu mencari tahu juga ya, bahwa ternyata kalau di luar Bandung kayaknya akan dapat pelajaran lebih banyak lagi gitu. Nah, akhirnya kamu nemukan satu perusahaan ya. Perusahaan yang cukup besar juga bisa dikatakan ya. Boleh diceritakan ya. Perusahaan video. Iya. Ya, itu bisa dikatakan gambaran perusahaannya seperti apa, Grace? Gambaran perusahaannya ya yang aplikasi streaming nonton-nonton. Apalagi yang apa? Sepak bola itu. Sepak bola juga ya. Jadi semua tercangkup di sana gitu ya. Kenapa kamu menganggap bahwa itu cukup menarik untuk kamu jadikan tempat magang kamu? Sebenarnya pilihannya tuh ada banyak. Oke. Aku nge-apply ke 8 perusahaan kalau nggak salah. 7 ditolak? Enggak. Enggak juga ya. Enggak seburuk itu ya? Enggak. Gimana? Itu prosesnya lumayan lama. Gimana prosesnya? Jadi Ceritain. aku tuh cuman ke interview 3 perusahaan. Dari 8 itu? Yang 2 tuh lama prosesnya. Oke. Terus tiba-tiba udah waktunya mepet. Udah harus magang, video tuh ada interview. Terus di hari itu juga keterima untungnya. Tunggu apa lagi ya? Iya, cuma nunggu setengah jam kalau nggak salah. Dan langsung diterima di sana. Kamu akhirnya mengambil bidang apa di situ? Graphic designer. Graphic designer. Oke, jadi kalau kita lihat di video ada beberapa desain-desain itu berarti buatan dari kamu selama magang? Enggak semua sih. Ya beberapa maksudnya ya. Banggakan loh, membanggakan sekali loh. Bangga. Di aplikasi yang cukup besar juga bisa dikatakan ya. Nah, tapi kamu belajar apa aja di sana? Itu yang penting. Belajarnya komunikasi yang pasti. Terus kayak buat bisa berani berpendapat. Kan kita di sana tuh diajak meeting bareng-bareng gitu. Terus jadi ditanyain kita tuh, kalian para intern ada ide apa enggak? Kalau ada kasih tahu aja. Soalnya kita juga butuh masukan dari anak-anak muda katanya. Terus ya udah aku nyobain aja, kayak kalau ada ide aku kasih tahu, aku kasih masukan, terus ternyata ya beberapa keterima idenya gitu. Wow. Itu yang buat kamu akhirnya wah, kayaknya aku kalau berpendapat berguna juga ya. Jadi aku akan coba lagi. Akhirnya jadi satu habit yang baru selama kamu bekerja di video itu. Ini salah satu juga yang bisa aku rasakan juga. Dia berani berpendapat, berani berbicara, itu ternyata terlatih dari sana komunikasinya. Gak cuma ngomongin teknis pekerjaan kamu yang sebagai desain tadi gitu ya. Apalagi bisa kamu dapat? Ya yang pasti skill ngedesainnya nambah. Soalnya dapat mentoring juga kan dari sana. Kalau ada kesalahan apa, dikasih tahu cara benernya gimana, jalan pintasnya gimana. Kalau sendiri kan ya biasanya cuma lihat-lihat YouTube dan belum tentu itu efektif juga gitu. Siapa tahu dari
mentor-mentor yang udah berpengalaman kan bisa dapat lebih banyak info yang lebih jalan pintasnya gitu. Wow, ini ingetin aku dengan satu cerita nih ya. Aku punya teman fotografer, dia merasa dia kok lama banget untuk berkembangnya. Tapi sebenarnya dia punya satu teman juga, dia kok berkembang cepat banget. Ternyata membedakan mereka berdua adalah yang satu, dia berjalan sendiri, sama yang kamu bilang, lihat di YouTube, bukan suatu hal yang salah gitu ya. Iya. Tapi yang satu lagi tuh dia punya tim, dimana kalau kita bekerja bareng, ini bisa saling ngomong, kayaknya kamu salah deh. Dilihat dari kacamata sesama fotografer, yang ngerti gitu ya. Kita punya tutor yang baik. Nah untuk berkembang rasanya butuh tutor yang bisa mengerti kita, berani untuk ngomong kita kalau kamu salah, berani diomongin gitu ya. Itu yang kamu dapatkan selama magang. Sehingga akhirnya desain kamu juga jauh lebih berkembang lagi. Iya. Wow, itu yang kedua yang kamu dapatkan. Dua, satu lagi dong. Biar 3 nih, biar bagus aja 3 gitu. Kalau 2 kan kayak kurang. Satu lagi deh. Satu lagi lebih terbuka sama temen, sama orang baru terutama. Kenapa? Ya kan aku tipenya introvert kan. Di kampus juga nggak terlalu banyak lah teman. Dan sama di sana kan nggak mungkin sendirian, apalagi di kota orang sendiri, depresi banget kan jadinya tuh. Terus ya berusaha kenalan-kenalan, walaupun mereka yang nggak mulai duluan, ya aku yang mulai duluan gitu. Karena kalau kamu berharap orang mulai duluan, yang ada malah nggak akan terjadi obrolan gitu ya. Kamu rasa seperti itu. Jadi menambah kedewasaan juga secara tidak langsung ya. Kamu jadi belajar yang memaksa diri kamu. Ya sekali lagi keluar dari zona nyaman itu pasti nggak enak. Tapi setelah kamu coba, itu hal-hal yang baik yang akhirnya kamu dapatkan secara tidak langsung. Gimana dengan comfort zone-nya kamu juga? Pasti orang tua keluarnya comfort zone-nya kamu banget nih. Ya, berkuliah di Bandung, jalanan di Bandung udah comfort zone banget dari seorang kamu. Pas pindah ke Jakarta, sempat ini nggak? Jadi kayak shock kultur yang terjadi di sana, ada nggak? Sempet lah. Nah, ceritakan ini menarik juga karena pelajaran yang baik juga buat anak-anak SMA yang sekarang mendengarkan, khususnya di Bandung gitu ya. Dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk keluar. Mungkin harus persiapkan apa aja nih supaya nggak terlalu shock yang seperti kamu rasakan. Siapin mental. Apa nih definisi mental gimana nih? Kalau aku kan ya bener-bener gak ada pengalaman kan buat keluar-keluar sendiri gitu, apalagi ini luar kota, gak ada keluarga, gak ada temen, pokoknya sendirian lah gitu. Terus ditambah kerjaan banyak, pulang malam, terus harus ngerjain metode penelitian juga dari kampus. Berarti itu tuh udah dihilangkan di semester 7 enggak ya? Tetap harus yang itu dikerjakan. doang, soalnya kan buat skripsi. Iya, persiapan menuju semester 8. Iya, Oke. Dan dosennya ya lumayan galak sih di situ. Bersyukur. Iya. Negatif Tapi jadi positif. peduli juga itu dosennya. Cuman karena aku pusing, terus ya udah mah sendirian gitu, nggak ada teman cerita, jadi ya kena mental di situ. Waduh, kena mental definisinya. Kenapa? Kena mental tuh kayak gimana nih? Kena mental tuh kayak ya nangis, pusing lah, ini tuh harus gimana sebenarnya. Dari kerjaan banyak, dari kampus banyak, terus timingnya tuh tabrakan semuanya gitu. Tapi ya untungnya semuanya bisa berjalan lancar sih. Oke. Pelan-pelan dikerjain satu-satu gitu. Jadi kalau kamu ngomong, kalau yang anak muda yang nanti akan ikutin jejak kamu, merantau juga, syok di awal tuh hal yang biasa. Biasa. Terus gimana cara kamu keluar? Ini harus jadi tips buat seluruh anak muda dong. Ya sebenarnya adaptasi. Ya yang penting mah doa. Jangan sampai benar-benar sendirian juga. Dan ya beraniin lah kenalan sama orang kalau emang gak berani gitu. Oke, jadi saat kamu berdoa cari komunitas yang baik, itu menjadi satu paket yang komplit ya, membantu kamu ya. Karena benar kalau kita diam sendiri di kosan, terus kita mulai berpikirnya kemana-mana gitu ya, pikiran kita kan kadang-kadang jadi jahat gitu ya. Oh jadi nanti negatif dan segala macam, itu bahaya. Dengan doa jadi lebih tenang, terus cari juga orang yang kita ajak ngobrol, dan itu yang positif ya, itu yang penting juga ya. Bisa nemu orang-orang yang kira-kira bisa bawa kamu ke arah negatif, ada juga nggak? Ke arah negatif ada sih, cuman ya jaga jarak aja, jangan terlalu diikutin. Kayak misalkan diajak yang nggak benar, jangan diikutin kalau emang udah tahu itu nggak benar gitu. Ada juga ya di sana ya? Ada lah. Tidak terhindarkan pastinya ya. Namanya juga pergi keluar, pengalaman-pengalaman itu jadi include semua masuk ke dalam ya. Tapi bersyukur loh, kalau yang ngomong ini anak ekstrovert, aku rada-rada ya udahlah biasa. Tapi yang ngomongnya adalah seorang Grace yang aku kenal sekali, anak introvert. Dia nggak berani ngomong, dia hadir ke sini aja, dia cerita ini semua, itu suatu yang emis buat aku. Jadi aku bersyukur, dan ini salah satu bukti nyatanya bahwa dia sudah berkembang. Dan gak salah ya, kamu beneran masuk ke dunia magang tersebut, kamu belajar banyak di sana. Nah terakhir, untuk menutup obrolan kita, di bio Instagram kamu menulis Filipi 4 ayat 6.
ya. Itu apakah jadi satu ayat pegangan kamu atau seperti apa, Grace? Iya. Kenapa? Alasannya dari segala banyak ayat kamu memilih Filipi 4 ayat 6. Soalnya kalau ngelakuin apapun gak dibawa doa, gak diserahin ke Tuhan tuh rasanya kayak pasti gak tenang. Gak berjalan dengan baik lah gitu. Jadi aku kalau sebelum tidur atau sesudah baru bangun, pasti doa dan ya minta penyertaan Tuhan. Apapun yang aku kerjain itu ya aku minta tolong sama Tuhan dilancarin lah gitu. Terus kalaupun aku gak bisa, ya kasih ketenangan lah biar aku juga bisa mikir, gak terlalu panikan yang gimana. Jadi buat Sobat Maestro yang ingin juga supaya Filipi 4 ayat 6 jadi kekuatan, mungkin Grace boleh bacakan Filipi 4 ayat 6 buat kita semua di hari ini, isinya apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu dia jadi kekuatan kamu dan pegangan kamu, dan itu jadi kekuatan juga buat kamu untuk menjalani semua hari-hari kamu. Kalau direnungkan atau diringkas atau dirangkumkan gitu ya, berarti bagus juga ya kamu akhirnya tidak bertemu dengan laki-laki yang mungkin bisa membuat waktu kamu juga terbuang, akhirnya terpengaruhi dengan pekerjaan, magang, ataupun dengan metode penelitian kamu. Semua sudah diatur sebaik mungkin gitu ya. Jadi memang bersyukur ya. Sekali lagi itu bentuk penyertaan Tuhan dalam setiap langkah-langkah yang kamu jalani ya. Thank you so much Grace. Tidak terlalu menegangkan bukan? Obrolannya sudah selesai kok ya. Thank you Grace ya buat kesempatannya, buat aku pun jadi belajar ternyata Tuhan bisa membuat kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu ya. Nah hari ini Grace 2024 bisa aku katakan Grace yang sangat berbeda dengan aku ketemu di SMA, dan lanjutkan, tingkatkan ya. Kita akan lihat Grace yang lebih baik lagi, dan kau punya cita yang lebih menarik lagi. Jangan lupa mampir lagi untuk kesini ngobrol-ngobrol ya. Buat Sobat Maestro semua, terima kasih buat kebersamaan kita, dan kalau Anda mau menyaksikan lagi semua tayangan kita, jangan lupa mampir ke YouTube kita, The Maestro Youth Channel dengan nama Grace. Spotify juga ada, dan jangan lupa dengarkan juga di radio ya, pastinya di 92,5 Maestro FM. Kalau sekarang kita pamit undur diri dari Geraha Kaca Piring 12 Bandung, ada Kajul beserta dengan narasumber kita ada Grace. Kita pamit undur diri. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. Bye bye.